فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kita jalani hari ini, kita nggak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalan ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu di salah satu daerah elit di Jakarta. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, 10.000 misalnya, atau 1 hektar di jantungnya Jakarta, punya 1 hektar, tapi ketakutan, tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu, anaknya pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita, itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta nggak ada artinya, jemaah. Kesannya remeh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini. Yang awalnya koleksi motor sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda harga 200 juta, dia punya sepeda 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta, dia punya sepeda harga 600 juta. Lalu ke dokter, kata dokter, mohon maaf, kanker terminal, umur Anda 1 bulan lagi. Kira-kira harga 500 juta ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Punya sepeda 500 juta nggak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan nggak tahu gimana cara baca Al-Fatihah, lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta nggak ada artinya. Punya 40 motor, yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kenapa dia ketakutan? Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya nggak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu kita lihat muka pramugari udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada economy class, ada business class, ada first class. Dari ekonomi coba kita ada jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi, itu uang Anda ada artinya apa enggak? Gak ada artinya, coba. Gak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh, yang beli satu tiket itu 60.000 US dollar. Misalnya di private jet, atau beli tiket 10.000 US dollar, atau beli tiket 8.000 US dollar. Ada rasanya nggak? Uang Anda ada artinya nggak ketika terjadi turbulensi begitu? Gak ada artinya. Kenapa? Kan lagi takut. Orang tuh takut semua harta yang ada artinya, jemaah. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Anda istiqomah, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu nggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jemaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa, dan langsung di backup dengan istighfar dan taubatan, itu kenikmatan.
Yang stres adalah ketika kita sedih gara-gara dunia, itu yang bikin kita hancur. Sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Nggak ada. Allah katakan barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah, saya akan kasih 1 atau 2 pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Nggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan sedih terhadap masa lalu mereka, dan mereka nggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, nggak ada uang lagi, maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, lalu resapi Rabbuna Allah, lalu istiqomah dengan itu. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون